nggak pakai pengaman apapun loh. Dan Bang Pendi tuh nggak pakai sepatu, itu cuman kaos kaki di double 3. Lagi usaha. Dorong. Selamat datang. Kasihan lihat. Berat, walaupun udah dicopot dindingnya, lantainya berat. Istirahat dulu. Kalau berasa ada nih dalam kayak gini. Yeay! Lebahnya masih jauh di atas. Ini sih belum kelihatan keluar sarang, dia masih anteng. Bagaimana? Saya sudah keren, sudah seperti astronot. Biar aman. Bapak ketawa-ketawa aja nih Pak Tangguh. Dongeng ketangguhan para pemanen madu tradisional selalu menjadi cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Namun, untuk menyaksikan proses ini dari jarak dekat, persiapan harus matang. Seluruh tubuh harus terlindungi untuk menghindari serangan dan sengatan lebah. Nah, jadi sarangnya itu ada di dahan-dahannya begini. Jadi kalau ini pohon, ini dahan, dia ada di sini-sini. Menggelantung. Pohon sialang merupakan jenis tanaman yang dilindungi secara hukum, baik itu undang-undang pemerintah maupun hukum adat. Hal ini agar kelestarian pohon tempat bersarangnya kelompok lebah penghasil madu tetap terjaga. Artinya, salah satu sumber penghasilan masyarakat desa pun tetap lestari. Pohon sialang adalah jenis pohon besar dengan garis tengah yang bisa mencapai lebih dari 100 cm dan tingginya bisa mencapai 50 meter. Jadi ini nggak pakai tangga, nggak untuk manjatnya itu ditancepin di pohon-pohon kayunya itu paku, ada yang satu paku, ada yang dua double. Nah itu yang diinjek sama Bang Pendi untuk naik ke atas. Sampai ke atas itu paku-paku semua. Itu sama sekali nggak pakai pengaman apapun loh. Dan Bang Pendi tuh nggak pakai sepatu, itu cuman kaos kaki di double 3. Apis dorsata populer dengan beberapa julukan seperti lebah raksasa, lebah hutan, tawon gung, atau odeng merupakan lebah madu yang hidup secara liar di dalam hutan. Lebah madu ini sulit dibudidayakan karena sifatnya yang galak dan agresif. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan pohon. Satu pohon sialang bisa terdapat 30 hingga 100 koloni sarang. Yang ini, yang satu ini aja. Berapa kilo? Mama, ini ada kali 3 kilo, 4 kiloan ini. Ini ada hampir 4 kilo nih. Berat. Ini madunya cuma disaring di sini. Ya, taruh situ aja, nanti dianukan. Nanti baru kita iris. Nah, ini kan. Kayak jeruk nipis. Motongnya ada caranya. Kalau misalnya caranya salah, airnya nggak keluar Nggak semua. keluar, ini kan nggak keluar nih. Kalau ini Yang caranya satunya salah, madunya nggak keluar semua. Setiap sarang lebah tampak menggantung dan rentan terhadap kerusakan. Namun faktanya, sarang lebah memiliki kekuatan yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan sarang itu menahan ribuan lebah sekaligus puluhan kilogram madu di dalamnya. Artinya, sistem perekatan yang digunakan untuk menggantungkan sarang di tempat yang tinggi pun memiliki tingkat kekokohan yang sempurna. Lebah pekerja ini usianya hanya 3 minggu. Dari dia lahir, dia cari makan, bangun sarang, kasih makan bayi-bayi, sampai akhirnya mati. Nah, ukurannya sendiri, lebah pekerja ini lebih kecil daripada ratu lebah. Oh, lihat nih. Dia berusaha nuncep-nuncepin. Ini kalau saya nggak pakai sarung tangan, telat. Satu koloni lebah terdapat 3 kasta yang dipimpin oleh ratu lebah dengan ribuan ekor lebah pekerja
dan lebah jantan yang membangun sarang bersama-sama. Masing-masing kasta mengerjakan tugasnya sendiri dalam sebuah koloni besar. Sesuai dengan namanya, seekor lebah pekerja memiliki tugas membersihkan sarang agar dapat digunakan kembali. Sementara ketika dewasa, lebah pekerja memiliki pekerjaan yang jauh lebih berat. Salah satunya bertugas mencari dan mengumpulkan nektar, tepung sari, serta royal jelly. Sepanjang hari, lebah pekerja pulang pergi dari tempat yang banyak sumber makanan ke sarangnya. Bahkan ketika musim bunga telah selesai, seekor lebah pekerja terbang ke tempat yang sangat jauh untuk mendapatkan sumber nektar. Ini larvanya. Bukan larva ratu ya, ini larva biasa nih. Ini gede loh. Saya nggak pernah lihat larva lebah bekerja atau lebah biasa yang bukan ratu sebesar ini. Madu hutan disebut juga madu multiflora karena terbuat dari bermacam-macam bunga tanaman yang berlainan. Umumnya madu hutan berwarna coklat kehitaman karena banyak mengandung mineral, enzim, dan berbagai zat bermanfaat lainnya yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan jenis madu lain yang berwarna lebih terang. Untuk menghasilkan 1 kg madu, sedikitnya perlu 1.100 ekor lebah. Lebah-lebah tersebut harus mendapatkan nektar dari sedikitnya 4 juta bunga. Indonesia tak hanya kaya akan keindahan alam, namun juga ragam kuliner di hampir setiap daerahnya. Dari yang unik rasanya sampai yang berbahan baku ekstrim. Ini sebenarnya cara masaknya bukan seperti ini, tapi saya iseng aja nih. Gak kebayang kan kalau misalnya cara masak larvanya kayak yang saya lakuin, dicabutin satu-satu, bisa-bisa masaknya minggu depan. Ini bentuknya seperti ulat sagu, tapi ini versi lebih kecil dan gak ada kepala. Baunya manis. Makan, kameramen saya bilang mama. Rasa madu ada, cuman ada agak-agak asemnya sedikit. Bagi sebagian orang, larva lebah atau anak lebah tampak menjijikkan. Namun bagi warga Sungai Pagar Riau, larva lebah adalah bahan baku pengganti daging dalam masakan rendang. Bagi mereka, selain enak, ternyata rendang larva lebah juga memiliki khasiat bagi kesehatan. Di antaranya mengatasi alergi terhadap antibiotik, mencegah kepikunan atau Alzheimer, serta mengatasi demam tinggi. Dan ini yang akan kita masak. Lihat yang di samping situ, udah ada sambal hijau atasnya. Jadi kalau misalnya dilihat deket, ini yang larva yang masih kecil-kecil banget, yang masih halus, itu adanya di center, di tengah. Jadi sama gitu, maksudnya caranya menaruh larva sama caranya membangun sarang tuh hampir sama. Justru sama persis. Jadi yang sudah mulai besar-besar itu ada di pinggir. Yang bayi-bayi banget kecil itu adanya di tengah. Polon sendiri adalah tepung sari bunga. Dalam sarang lebah, tepung sari ditempatkan dalam sel penyimpanan dekat dengan larva lebah, sehingga mudah tersedia sewaktu memberi makan larva. Larva inilah yang menghabiskan sebagian besar persediaan tepung sari. Kandungan tepung sari memberikan nutrisi yang diperlukan untuk membentuk otot dan daging dalam badan lebah. Ini baru sedikit aja masuk ke wajan, itu larvanya udah pada keluar ya? Iya. Tapi sarang dia pun nanti sama-sama ikut dimakan juga. Udah lepaskan ini ya. Sip, ini mau ditutup dulu. Proses memasaknya hanya membutuhkan bumbu sederhana dan memanaskan sarang agar mencair dan tidak tercampur dengan larva. Nah ini juga proses pemisahan dari lilin di sarangnya itu. Jadi itu pada keluar-keluar, jadi nanti bersih, nggak pakai lilinnya lagi ya. Tapi pemisahan lilinnya unik, kenapa campur sama cabai sama bawang. Sumber protein tertentu bagi sebagian orang memang bisa memicu alergi. Bentuk reaksinya bermacam-macam, dari yang paling ringan yaitu gatal-gatal pada kulit, hingga gangguan pencernaan atau bahkan sesak nafas bagi yang alerginya parah. Teksturnya lembek.
Rasanya mirip rendang daging, beneran. Ini rasanya mirip rendang daging, tapi ada satu nih yang lucu kalau dimakan di mulut saya. Jadi kan tadi dimasak beserta lilin-lilin ya. Jadi ini sekarang rasanya di langit-langit itu kayak makan gazebo atau sandung lamur, lemak, ya itu nempel. Lilinnya nempel. Iya. Emang begini? Iya. Dari bumi Melayu Riau, petualangan berlanjut ke provinsi paling selatan di Sumatera. Ya, Lampung. Salah satu potensi yang berhasil dikembangkan oleh masyarakatnya adalah budidaya ternak ayam kalkun. Bapak, yang dinilai apa aja selain berat ya? Nanti Mbak, nanti sisinya. Ada klasifikasinya ya, iya. postur. Iya. Oh, gelambirnya juga ada nilai. Iya. Bulu, Kan beda tuh yang gerakan. merah bener sama yang nggak merah kan beda. Oh, yang bagus yang merah. Ya, iya dong yang sehat kan. Berarti Yang peredaran sehat itu darahnya yang akan gelambir lancar. merah begitu ya. Kriteria kontes kalkun diantaranya berdasarkan pada kesehatan, kecantikan postur tubuh, serta bulu kalkun. Nah, yang juara 1 dan juara 2 itu jenisnya belirik ya, karena campur-campur. Yang juara 3 itu baru yang Red Holland. Coba. Kan ini ada penilaian bobot ya. Wah, berat. Ini usia berapa, Pak? Tahun. Belum ada sih. Belum ada 1 tahun. Nah, bukan hanya mau lihat perlombaan kalkunnya aja, habis ini saya mau lihat bagaimana cara budidayanya. Ada yang mau netas juga telur-telurnya, nanti sebentar lagi. Sabar. Ayo, jangan berantem. Pada rusuh nih jantannya nih. Nah, ini yang jantan. Yang ada gelambir. Kalau betinanya yang ini, yang lebih kecil size-nya, tidak ada gelambirnya. Nah, usianya beragam. Jenisnya pun beragam. Kalau usia dari 1,5 tahun sampai ada yang 4 bulanan. Ayam kalkun memiliki nama latin Meleagris, dapat merentangkan sayap hingga 1,8 meter. Jenis lainnya juga bisa terbang, bergerak gesit, serta bersuara nyaring. Kalkun betina berukuran lebih kecil dan warna bulunya lebih pucat dibandingkan kalkun jantan. Sang pejantan bertubuh kekar besar dan memiliki warna bulu lebih indah untuk menarik perhatian sang betina. Yang ini yang paling susah dapetinnya. Diam. Nih jenisnya Red Holland. Nah, klasifikasinya juga ini termasuk yang paling mahal karena lebih susah ngedapetinnya dibandingin yang blue rig atau yang white. Perkawinannya campur-campur itu yang agak susah dapetinnya, makanya harganya mahal. Ini semuanya jantan dominannya berantem. Kenapa? Setiap jantan itu punya daerah teritorinya masing-masing sebenarnya. Nah, kalau misalnya dalam kandang lepas seperti ini ya, sudah kita lihat berantemnya kayak apa. Nah, ini sebenarnya kalkun ini, kalau berantem itu sampai mati. Salah satu harus mati. Sepertinya agak chaos main dengan yang gede-gede. Mari kita lihat yang bayi-bayi penetasannya. Kalkun ternak disimpan dalam kandang berisi maksimal 6 ekor dengan ukuran 20 kali 6 meter. Perawatan yang mudah berbanding terbalik dengan keuntungan yang didapat. Harga daging kalkun per kilogram rata-rata mencapai Rp60.000 dan selalu stabil setiap tahunnya. Kalkun ini memang sangat sensitif terhadap bunyi-bunyian yang keras. Jadi kalau misalnya kita jalan tadi nggak ada bunyi-bunyian, nggak tepuk, nggak bunyi. Tapi kalau jangan lama-lama nepok ya. Stres ntar. Pak Bambang. Halo. Wah, lagi periksa ini yang mau netes.
Iya, ini yang barusan menetas. Yang baru pindah dari kamar tetas ya? Iya, betul. Nah ini Pak Bambang ini satu orang pencetus ide untuk budidaya kalkun ya Pak ya? Di sini. Kenapa kalkun? Iya. Dibanding unggas lain apa kelebihannya? Kelebihannya jelas dia adaptif dengan lingkungan Indonesia. Cocok berarti? Iya, cocok bisa sekali diternakan bahkan oleh orang yang istilahnya kemampuan Kurang begitu, yang kurang, baru mau SDM coba itu awal-awal, pun bisa? dilakukan. Iya. Kalkun dapat melakukan reproduksi aseksual. Meski tak dibuahi pejantan, betina tetap bisa bertelur. Sayangnya telur-telur yang dihasilkan bersifat fertil dan rawan cacat saat menetas. Hasilnya, anak-anak kalkun tersebut tidak bertahan lama. Ruangan bersuhu panas mampu menggantikan peran indukan dalam pengeraman. Banyaknya telur yang dihasilkan dalam rentang waktu yang pendek membuat induk kalkun kewalahan mengerami telur-telurnya. Disinilah telur-telur yang tak sempat dierami induknya akan ditetaskan. Ayam kalkun ini masih harus dijaga dalam kandang steril hingga berumur 2 bulan. Ini yang menetas juga nih Pak ya? Iya, Baru banget netas. Iya, ini Biasanya dalam dibantu nanti nggak? Dibantu bisa nggak? ya. Dalam kasus tertentu dibantu ya. Misalnya dia udah mendorong-dorong tapi dia Tidak kuat tidak ya. kuat, ya udah lemah, kita bantu ya. Kita retakin dikit, kita buka dikit aja. Nah ini juga suhunya harus tetap terjaga 30. 7 sampai 38 derajat Celcius. Menanti kelahiran bayi kalkun. Nah memang seperti ini, tapi sayangnya tidak merata semuanya menetas karena saya datang di hari ke-27. Ini masih awal penetasan, dia akan menetas semuanya itu di hari ke-28 atau besok. Tapi ini ngeliat begini aja udah hai aku mama, halo. Lucu banget ya. Halo. Nah ini biasanya kalau misalnya untuk yang belum menetas sempurna seperti ini tidak akan dibantu, jadi dibiarkan saja lahir alami. Lagi usaha. Ayo dorong. Terus. Selamat datang. Kasihan lihatnya. Ayo yang lain semangat. Halo. Selamat datang di dunia. Ini Om kameramen, papa. Bangun, ayo lihat papa. Ih,